Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Nama saya Arya Ibu Nabi Tiga, absen 3. perkenalkan nama saya Arya Widi Saputra, absen 4. Perkenalkan nama saya Muharram Al-Farisi, absen 22. Perkenalkan nama saya Sendiri Serindo, absen 4. Perkenalkan nama saya Rahmat juga dari absen 28. Di sini kami akan mempresentasikan tentang keruangan serta konektivitas antar ruang dan waktu. Di sini kami dari kelompok 7. Berikut yang akan kami presentasikan. Konektivitas antar ruang dan waktu. 1. Aspek ruang dan waktu. Aspek ruang. Ruang merupakan suatu tempat yang dapat dimanfaatkan untuk aktivitas individu maupun kelompok. Aspek ruang meliputi wilayah darat, perairan, udara, beserta kelengkapannya berbagai organisme biotik dan abiotik. Setiap ruang mempunyai bentuk, kondisi fisik, dan karakteristik yang berbeda yang mengakibatkan adanya perbedaan potensi sesuai kondisi wilayah masing-masing. Berikut adalah contoh dari interaksi keruangan. Wilayah pantai merupakan daerah penghasil ikan, sedangkan wilayah pegunungan merupakan daerah penghasil sayur mayur. Penduduk di wilayah pantai membutuhkan sayur mayur, sedangkan penduduk di wilayah pegunungan membutuhkan ikan. Untuk saling melengkapi mereka harus melakukan interaksi melalui perdagangan demi memenuhi kebutuhan wilayah masing-masing. Aspek waktu. Waktu merupakan semua rangkaian peristiwa yang terjadi ketika suatu proses berlangsung. Dalam konteksnya, waktu dibagi menjadi 3, yaitu sebagai berikut. 1. Waktu lampau, yaitu waktu yang berkaitan dengan masa lalu, waktu yang tidak dapat terulang kembali dan hanya dapat dikenang. 2. Waktu sekarang, yaitu waktu yang sedang berlangsung. Waktu sekarang adalah saat yang harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Salah satu contohnya adalah jika saat ini Anda sedang belajar di kelas, sebaiknya waktu digunakan seefektif mungkin untuk belajar. 3. Waktu yang akan datang, yaitu waktu yang belum dilalui. Segala bentuk kegiatan yang akan dilakukan pada masa mendatang perlu direncanakan dengan matang supaya dapat berjalan dengan baik. Contohnya, pemerintah daerah menyusun perencanaan tata ruang wilayah daerah untuk 5 tahun mendatang. 2. Interaksi keruangan dan waktu. Perbedaan karakteristik ruang antar wilayah. 1. Kandungan unsur hara lapisan tanah. Unsur ini dalam setiap wilayah berbeda-beda. Contohnya, wilayah lereng pegunungan vulkanik umumnya mengandung unsur hara yang tinggi. Kondisi ini disebabkan dari sisa aktivitas vulkanik, paparan sinar matahari yang cukup, dan suhu yang rendah, sehingga sangat cocok untuk dimanfaatkan sebagai lahan pertanian hortikultur. Wilayah dataran rendah dengan hamparan padang rumput yang luas dan suhu hangat merupakan wilayah yang cocok untuk kegiatan peternakan. Contoh peternakan domba dan kambing. 2. Kandungan mineral. Struktur yang berbeda memengaruhi kandungan mineral yang ada di suatu wilayah. Berikut contoh perbedaan kandungan mineral di Indonesia. Jayapura merupakan daerah yang memiliki kandungan logam tembaga dan emas terbesar di Indonesia. Kalimantan dengan karakter tanah gambut, banyak mengandung unsur-unsur karbon, seperti batu bara, intan, dan permata. 3. Keanekaragaman hayati menyebabkan adanya perbedaan flora dan fauna, serta komoditas pangan di setiap wilayah. Contohnya sebagai berikut. Laut sebagai sumber komoditas pangan berupa ikan, udang, kerang, dan berbagai komoditas mutiara yang banyak dimanfaatkan sebagai bahan pembuat perhiasan. Daratan sebagai sumber komoditas pangan berupa padi, sayur mayur, dan buah-buahan. 4. Lapisan atmosfer. Hal ini memiliki keterkaitan dengan kondisi iklim dan cuaca di suatu wilayah. Tiap daerah memiliki karakteristik cuaca yang berbeda-beda.
Sebagai contoh, wilayah pegunungan yang bersuhu udara sejuk cocok dimanfaatkan sebagai berbagai objek pariwisata dan tempat peristirahatan. B. Syarat interaksi keruangan. Interaksi dapat diartikan sebagai hubungan timbal balik yang saling memengaruhi antara kedua belah pihak. Berikut prasyarat dasar yang memungkinkan terjadinya interaksi keruangan. 1. Complementarity atau saling melengkapi, yaitu kondisi saling melengkapi antar wilayah dalam memenuhi kebutuhannya. Melalui kegiatan perdagangan tiap wilayah akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan penduduk sekitar. 2. Intervening opportunity atau kesempatan antara, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan pilihan tempat yang menawarkan komoditas yang sama. Dalam memenuhi kebutuhannya, seseorang akan mempertimbangkan jarak, waktu, dan biaya pengadaan. 3. Transferability atau kemudahan perpindahan barang ataupun orang merupakan faktor penting dalam interaksi keruangan. Sebuah wilayah jika terisolasi dari wilayah lain, tidak akan terjadi interaksi keruangan. Hal ini erat kaitannya dengan infrastruktur sebagai sarana penghubung yang memudahkan pergerakan barang dan orang. Faktor-faktor yang mempengaruhi transferability antara lain sebagai berikut. A. Infrastruktur transportasi, keberadaan fasilitas jalan raya, pelabuhan, dan bandara pada suatu wilayah akan menyebabkan interaksi keruangan berjalan semakin efektif sehingga sistem transportasi komoditas menjadi lebih cepat dan tepat. B. Infrastruktur jaringan komunikasi, serta hadirnya telepon dan internet seolah mendekatkan jarak dan waktu. Segala kejadian yang terjadi di belahan bumi dapat diketahui dalam waktu yang real time. Segala kemudahan yang dihadirkan di dunia maya pun banyak memengaruhi interaksi keruangan. Sebagai contoh, untuk melakukan transaksi perbankan, seseorang tidak perlu lagi datang ke bank. 3. Pengaruh interaksi keruangan dan waktu. A. Perkembangan pusat perdagangan dan produksi lokal. Setiap wilayah memiliki komoditas unggulan yang khas dan dapat dikembangkan sebagai keunggulan wilayahnya. 1. Pusat perdagangan. Interaksi antar ruang dapat memicu proses pergerakan barang, manusia, dan informasi antar wilayah dalam kegiatan perdagangan. Pusat perdagangan ini yang menjadi titik temu dari banyak pihak untuk memenuhi kebutuhan, baik berupa barang maupun jasa. Salah satu contohnya adalah pusat grosir pakaian di Pasar Tanah Abang, Jakarta. 2. Pusat produksi lokal. Konsep pengembangan ekonomi dengan menggali potensi kekuatan lokal untuk pusat produksi lokal dilakukan dengan memobilisasi sumber daya, kapasitas, dan keterampilan dalam rangka mencapai pembangunan ekonomi daerah yang berkualitas dan berkelanjutan. Salah satu contohnya adalah pusat produksi batik di Lawean, Surakarta. B. Perkembangan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana mendorong terjadinya interaksi keruangan. Fasilitas yang memadai dapat memperlancar interaksi dan mengakomodas meningkatnya mobilitas penduduk. Contohnya, kemudahan mengakses transportasi, memudahkan perpindahan barang, dan masyarakat antar daerah. C. Perubahan penggunaan lahan. Interaksi keruangan menuntut alih fungsi lahan sebagai tempat-tempat pusat perdagangan, infrastruktur transportasi, infrastruktur jaringan komunikasi. D. Perubahan orientasi pekerjaan. Berkembangnya kegiatan jasa menyebabkan masyarakat mulai meninggalkan kegiatan agraris. Masyarakat beranggapan bahwa pekerjaan di sektor jasa lebih modern daripada di sektor agraris. E. Perubahan sosial. Perubahan tatanan sosial akibat interaksi keruangan merupakan bentuk upaya dalam memudahkan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Akulturasi budaya dan saling menghormati satu sama lain akan terjalin dalam interaksi keruangan. Salah satu dampak perubahan tatanan sosial yaitu akulturasi budaya. 4. Bentuk interaksi keruangan. A. Perpindahan penduduk migrasi. Migrasi merupakan bentuk interaksi antar ruang yang mengakomodasi pergerakan orang dari satu wilayah ke
wilayah lain dengan tujuan tertentu. Ada beberapa jenis migrasi, 3 diantaranya yaitu imigrasi, emigrasi, urbanisasi. B. Komunikasi. Komunikasi merupakan bentuk interaksi antar ruang yang melibatkan pertukaran ide atau gagasan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Salah satu contoh pertukaran informasi yaitu siaran televisi yang menyiarkan kejadian-kejadian aktual di suatu wilayah. C. Transportasi. Bentuk interaksi antar ruang dalam pergerakan barang dan jasa dari daerah satu ke daerah lain, antara lain perdagangan internasional, ekspor dan impor, dan pengiriman komoditas, perdagangan melalui transportasi laut, darat, dan udara dari daerah satu ke daerah lain. Kondisi sosial Indonesia. 1. Kondisi sosial budaya. Indonesia memiliki suku dan budaya yang beragam yang meliputi bahasa, adat istiadat, tatanan kehidupan, sistem kekerabatan, kesenian daerah, dan tempat asal. Kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia antara lain sebagai berikut. A. Sistem kekerabatan. Karakter asli yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sejatinya adalah sistem kekerabatan yang sangat erat. Hal ini dapat dilihat pada perilaku kehidupan sebagai masyarakat perdesaan yang belum terpengaruh budaya luar. Sebagai contoh, ketika seseorang akan mendirikan rumah, masyarakat desa akan bergotong royong membantu pembangunan rumah tersebut tanpa mengharapkan imbalan. Seiring perkembangan zaman, masyarakat Indonesia mulai dituntut dengan kehidupan yang serba praktis yang menyebabkan sistem kekerabatan lambat laun mulai tergerus. Masyarakat perkotaan lebih senang hidup individualis dan mulai meningkat. B. Taraf pendidikan. Taraf pendidikan masyarakat perkotaan umumnya lebih tinggi daripada masyarakat perdesaan. Hal ini karena tuntutan kehidupan kota yang lebih kompleks dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat. C. Pola pikir masyarakat perkotaan cenderung berpikir praktis dan pragmatis saat berhadapan dengan permasalahan kehidupan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Bertolak belakang dengan pola pikir masyarakat desa yang masih menjunjung tinggi norma sosial dalam menjalankan kehidupan. D. Mobilitas. Tingkat mobilitas yang tinggi pada umumnya terlihat di wilayah perkotaan dan pusat perdagangan. Pulau Jawa dan Batam merupakan contoh pulau yang mempunyai aktivitas mobilitas tinggi. Hal itu karena di wilayah pesisir utara Jawa terdapat banyak bandar udara dan pelabuhan yang memudahkan mobilitas antar pulau. 2. Kondisi sosial ekonomi. Sebagai negara berkembang, Indonesia memiliki keuntungan dengan jumlah penduduk usia produktif yang berlimpah. Berdasarkan data sensus penduduk Indonesia, negara yang memiliki sebaran penduduk seperti piramida pada gambar 5.11 dapat dikatakan mendapatkan bonus demografi, yaitu usia produktif lebih banyak daripada usia non-produktif. Pada satu sisi, bonus demografi merupakan kesempatan besar untuk mendorong kemajuan bangsa. Sedangkan pada sisi lain dapat menjadi ancaman jika tidak dikelola dengan baik. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS, penduduk Indonesia bekerja di berbagai sektor yang tampak pada Tiga, kondisi sosial politik. Sejak awal berdirinya, bangsa Indonesia telah mengalami berbagai bentuk sistem politik yang sebenarnya bertujuan mencari bentuk yang tepat untuk menyejahterakan masyarakat Indonesia. A. Bentuk pemerintahan Indonesia. Negara Indonesia merupakan negara republik dengan kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Akan tetapi negara dan pemerintahan dikepalai oleh seorang presiden. Kata republik berasal dari kata Latin, res publico, yang secara harfiah mengandung arti, urusan awam, yang artinya dimiliki serta dikawal oleh rakyat. Presiden diangkat berdasarkan keinginan rakyat.
Setiap rakyat memiliki hak yang sama untuk dipilih dan memilih kepala negara. B. Sistem politik Indonesia. 1. Sistem politik dalam negeri meliputi Sila keempat Pancasila dan Pasal 27 Ayat 1. Pasal 28 di Ayat 1. Pasal 28 di Ayat 3. UUD 1945 yang sudah diamandemen. 2. Sistem politik luar negeri meliputi politik bebas aktif. Pembukaan UUD 1945, Pasal 11 Ayat 1, dan Pasal 13 Ayat 1, UUD 1945 yang sudah diamandemen. C. Aktivitas politik. 1. Aktivitas politik dalam negeri meliputi A. Pemilihan umum, yang meliputi 1. Memilih presiden dan wakil presiden. 2. Memilih anggota DPR sebagai wakil rakyat tingkat nasional atau daerah. 3. Memilih anggota DPD sebagai pengemban aspirasi daerah di parlemen pusat. B. Unjuk rasa merupakan sarana penyampaian aspirasi rakyat ketika aspirasi yang diwakilkan kepada anggota DPR tidak terakomodasi dengan baik. C. Dialog terbuka politik. Media massa dan podcast sering dipakai oleh pelaku media untuk mewadahi dialog terbuka antar tokoh politik. 2. Aktivitas politik luar negeri yang meliputi A. Pertukaran duta negara. B. Membina persahabatan dan kerjasama antar negara di dunia dalam bidang sosial budaya, ekonomi, EPTEK, dan pertahanan keamanan. Berikut yang dapat kami sampaikan dari presentasi di atas. Maaf jika ada kata yang tidak dapat dipahami atau mungkin tidak dapat diartikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.